Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Maryam dari kelas PBIC dengan NIM 20400121079 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Kali ini saya akan merangkum materi sejarah peradaban Islam mulai dari pertemuan ke-9 hingga dengan pertemuan ke-15. Untuk memenuhi tugas final test mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai muka-muka. Mengenai peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama dari tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada masa zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Mengutip dari jurnal berjudul Bani Abbasiyah, Pembentukan Perkembangan dan Kemajuan, karya Edianto, para sejarah mengklasifikasikan perkembangan dinasti Bani Abbasiyah ke dalam 5 periode, yaitu yang pertama periode pertama, masa pengaruh Persia. Pada periode pertama, dinasti Bani Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaannya. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Watsid pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Kemajuan dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Bani Abbasiyah, kemudian partisipasi orang-orang non-Arab dalam perkembangan dinasti ini, khususnya orang-orang Persia, dan perkembangan dinasti yang berfokus pada pembangunan peradaban Islam. Adapun periode kedua yaitu masa pengaruh Turki. Berbeda dengan periode pertama, pada periode kedua ini justru dinasti Bani Abbasiyah saat itu dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Perebutan kekuasaan inilah yang menyebabkan ketidakstabilan politik yang memicu kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Namun kekacauan ini akhirnya dapat diatasi sehingga tidak ada lagi perebutan kekuasaan antar khalifah. Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi. Masuk ke periode ketiga yaitu masa pengaruh dinasti Buai. Periode ketiga ini berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Pada periode ini dinasti Bani Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Ini disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah yang dinominasi dinasti Buai dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahan bahkan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraj, tempat Khalifah Ali bin Buai berkuasa. Meskipun politik periode ini kacau, namun dinasti Bani Abbasiyah tetap konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak ilmuwan lahir di periode ini seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Maskawai. Adapun periode keempat yaitu masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode keempat dimulai sejak tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Periode ini dinasti Buai mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Paham Syiah yang dibawa oleh Bani Buai pun mulai ditinggalkan, namun dominasi Bani Seljuk pada dinasti Bani Abbasiyah tidak berlangsung lama. Terjadi konflik selama internal yang akhirnya menyebabkan dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Dan periode kelima yaitu terbebas dari dinasti-dinasti lain.
Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, berlangsung sejak tahun 1959 sampai 1258 Masehi. Di periode kelima ini, akhirnya dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran, perluasan wilayah yang terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah. Selanjutnya kita masuk ke materi peradaban Islam di Spanyol. Adapun periode pertama itu, Spanyol pada periode ini berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berkuasa di Damaskus. Dan periode kedua yaitu 755 sampai 912 Masehi, Spanyol pada periode ini berada di bawah pemerintahan seorang amir tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam yang saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga 912 sampai 1013 Masehi. Di periode ini khalifah-khalifah besar yang memerintah adalah Abdurrahman al-Nasir dan Hakim II. Periode keempat 1013 sampai 1086 Masehi. Periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan Al-Muluk dan Al-Tawaif. Periode kelima 1086 sampai 1248 Masehi. Periode ini meskipun Islam Spanyol masih terpecah-pecah dalam beberapa negara, tetapi masih terdapat satu kekuatan yang dominan, yaitu kekuasaan dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini kekuasaan Islam hanya ada di daerah karena ada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai Perang Salib. Sejarah terjadinya Perang Salib yaitu Perang Salib terjadi selama kurang lebih 2 abad. Peristiwa ini menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap orang Islam yang kemudian meletusnya Perang Salib. Kebencian ini pertama setelah dinasti Saljuk dapat merebut Baitul Maqdis pada tahun 471 Hijriah dari kekuasaan dinasti Fatimiyah yang berkedudukan di Mesir, hingga akhirnya kebijakan yang dikeluarkan oleh dinasti Saljuk bagi umat Kristiani yang hendak berziarah ke sana dirasakan sangat memberatkan, menyulitkan orang. Ini juga merupakan kumpulan gelombang dari pertikaian agama bersenjata yang dimulai oleh kaum Kristiani, yakni pada periode 1096 sampai 1291. Adapun penyebab terjadi Perang Salib yaitu permintaan Kaisar Alexius Minus pada tahun 1095 kepada Paus Urbanus II. Kaisar dari Bizantium meminta bantuan dari Romawi karena daerah-daerah yang tersebar sampai ke pesisir laut baru murah dimenangkan oleh Bani Saljuk. Penyebab lain Perang Salib adalah faktor sosial ekonomi. Perang Salib bagi orang-orang Kristen juga merupakan jaminan untuk masuk surga, sebab mati dalam Perang Salib menurut mereka adalah sebagai pahlawan agama dan langsung masuk surga walaupun mempunyai dosa-dosa pada masa lalunya. Perang Salib menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia. Perang Salib membawa Eropa di dalam kontak langsung dengan dunia Muslim yang terjadi hubungan antara Timur dan Barat. Keuntungan Perang Salib bagi Eropa dalam lapangan perdagangan, mempelajari kesenian dan penemuan penting seperti kompas laut, kincir angin, dan sebagian dari orang Islam mereka juga dapat mengetahui cara bertani yang maju dan mempelajari lebih berkembang. Muka-muka. Baiklah, kita masuk materi mengenai peradaban Islam pada masa 3 kerajaan Islam.
Setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah akibat serangan tentara Mongol, banyak terjadi permasalahan di daerah kekuasaan mereka sendiri, karena kerajaan-kerajaan kecil saling berperang satu sama lain untuk memperebutkan kekuasaan, membuat suatu kemunduran dalam politik Islam kala itu. Setelah terjadi kemunduran politik Islam, muncullah 3 kerajaan besar sebagai perintis kekuatan politik Islam yang baru, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi, dan Kerajaan Mughal. Dari 3 kerajaan tersebut pun memiliki latar belakang yang berbeda-beda, seperti Kerajaan Turki Utsmani yang berasal dari bangsa Turki yang berasal dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah negeri Cina yang selatan 3 abad kemudian mereka pindah ke Turkis. Lalu Kerajaan Safawi yang dulu terbentuk bukan berasal dari kalangan bangsawan melainkan berasal dari sekelompok tarekat kecil, dan Kerajaan Mughal yang berjaya di India. Muka-muka. Baiklah, kita pindah ke materi mengenai sejarah peradaban Islam, kerajaan Islam di Asia Tenggara, yaitu Malaka dan Nusantara. Islam masuk ke Asia Tenggara melalui Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses damai yang berlangsung selama berabad-abad. Penyebaran Islam di kawasan ini terjadi tanpa pergolakan politik atau bukan melalui ekspansi pembebasan yang melibatkan kekuatan militer, pergolakan politik atau pemaksaan di struktur kekuasaan dan norma-norma masyarakat dari luar negeri, melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Beberapa hasil studi menegaskan bahwa Islam Asia Tenggara memiliki watak dan karakteristik yang khas, yang berbeda dengan watak Islam di kawasan lain, khususnya di Timur Tengah yang merupakan jantung dunia Islam. Hal ini disebabkan oleh adanya proses adaptasi dengan kondisi lokal sehingga membentuk dinamika Islam Asia Tenggara yang khas, yang membedakan dengan Islam di Timur Tengah, Afrika, dan wilayah lainnya. Karakteristik khas Islam di Asia Tenggara itu misalnya seperti yang dikemukakan Azumardi Azra adalah watak Islam yang lebih damai, rahmah, dan toleran. Muka-muka. Selanjutnya itu reformasi Islam. Terkait materi reformasi Islam, gerakan reformasi atau gerakan pembaruan adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan ilmu pengetahuan teknologi. Dalam hal ini, gerakan reformasi Islam dimaknai sebagai gerakan perbaruan dalam pola pikir dan cara hidup yang murni menurut Islam itu sendiri. Reformasi juga adalah keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui serta di dalam institusi yang ada secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat. Ciri utama dan reformasi Islam itu sendiri ialah semangat Puritanisme, yaitu penekanan kepada ajaran Islam yang murni. Reformasi Islam itu sendiri merupakan proyek histori ulama yang dimulai pada abad ke-17 dalam usaha untuk menata kembali umat muslim dan memperbaharui perilaku individu. Gerakan reformasi atau gerakan pembaruan adalah upaya-upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan ilmu pengetahuan teknologi. Dalam hal ini, gerakan reformasi itu dimaknai sebagai gerakan pembaruan dalam pola pikir dan cara hidup yang murni menurut Islam itu sendiri. Reformisme juga adalah keyakinan bahwa perubahan secara bertahap melalui serta di dalam institusi yang ada secara pasti dapat mengubah sistem ekonomi dan struktur politik fundamental masyarakat. Ciri utama dari reformasi Islam itu sendiri semangat pluralisme, yaitu penekanan kepada ajaran Islam yang murni. Reformasi Islam itu sendiri merupakan proyek histori ulama yang dimulai pada abad 17 dalam usaha untuk menata kembali umat muslim dan memperbarui perilaku individu. Baiklah, kita masuk ke materi
Selanjutnya itu mengenai dampak kemajuan Barat atas dunia Islam dan respon Islam terhadap peradaban Barat modern. Pada masa Renaissance, Eropa meneliti jalan untuk menuju kemajuan. Mereka mengalami masa kebangkitan, berbagai keberhasilan dicapai oleh mereka. Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi. Vasco da Gama menemukan Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Karena dua penemuan ini, maka bangsa Eropa menghindari monopoli lalu lintas perdagangan yang dikuasai umat Islam. Pada waktu itu bangsa Eropa menghadapi sebuah kekuatan yang dipandang mereka masih kuat. Kekuatan itu adalah kerajaan Turki Utsmani. Sebagaimana kita ketahui bahwa kerajaan Turki menjadi negara adikuasa dalam beberapa ratus tahun lamanya. Sistem perdagangan mereka menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan timur dan barat. Dan respon Islam itu tersendiri terhadap peradaban barat modern. Apapun motif, model, dan pihak yang terlibat konflik realitas dunia yang penuh konflik menimbulkan bencana kemanusiaan yang dahsyat, di mana negara-negara berlangsung, termasuk Muslim, adalah korbannya. Konflik yang dipicu oleh semangat imperialisme telah membuat jurang yang semakin lebar antara kelompok dominan dan yang dominasi. Dunia tentu tidak boleh terlalu lama dibiarkan terpolarisasi atas kedua kelompok itu, di mana kelompok dominan sebagai the first class bisa berbuat sewenang-wenang atas kelompok yang didominasi. Jalan keluar dari kemelut ini ada dua yang ditawarkan beberapa kalangan: dialog atau melawan hegemoni. Orang yang mengidealkan cara dialog untuk menyelesaikan konflik peradaban atau kepentingan mungkin lupa bahwa Barat adalah sesuatu yang sudah laten dalam tradisi relasi Barat atau non-Barat. Keinginan untuk mengajak Barat bersikap lebih adil. Itulah tadi rangkuman materi sejarah peradaban Islam mulai dari pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-15. Jika ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.